Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas F, Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, yang beranggotakan Muhammad Alven Ibnu Raihan dengan NPM 2151010247, Refta Ardiansyah 2151010285, Mareza Dwi Handayani 2151010251, dan saya sendiri sebagai moderator Nia Fitria 2151010268 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Periode Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, kita akan melanjutkan ke pembahasan. Yang pertama, pembentukan kekhalifahan dan sistemnya. Khulafah al-Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yakni khalifah-khalifah yang terpercaya atau yang mendapat petunjuk. Khalifah atau penerus Nabi merupakan jabatan yang dipangku para sahabat setelah Nabi wafat. Pengertian penerus Nabi pun bukanlah siapa yang menggantikan Muhammad sebagai Nabi, melainkan sebagai pemimpin umat. Khalifah merupakan singkatan dari Khalifah Rasulullah, sedangkan Khalifah merupakan pemerintahannya. Teori Khalifah timbul dari realitas sejarah segera setelah Nabi SAW. Abu Bakar Asy-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah ibnu Abi Khulafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah, tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Karena kedekatan umur inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawanannya. Demi membela kaum muslimin yang tertindas di Mekah, Abu Bakar tak segan-segan mengeluarkan hartanya. Melalui perantara Abu Bakar pula, banyak penduduk Mekah yang menyatakan diri masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awan, dan Ubaidillah bin adalah beberapa sahabat yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Merekalah yang kemudian dikenal dengan nama As-Sabiqul Awwalun. Yang kedua, proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan sesuatu problem yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin umat. Pertemuan golongan Asyar di Saqifah, Bani Saidah, tersebut dipimpin oleh sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ia adalah Sa'ad bin Ubadah, tokoh terkemuka suku Kharaj. Waktu Sa'ad bin Ubadah mengajukan, ia menyatakan bahwa kaum Ansarlah yang pantas memimpin kaum muslimin. Kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar menolaknya dengan tegas, membaiat San bin Ubadah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansar bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah merekalah yang terlebih dahulu memeluk agama Islam. Akhirnya diikuti kaum Ansar untuk membaiat Abu Bakar kecuali Sa'ad bin Ubadah. Yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Umar ibnu Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin
Al-Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Ruwaish al-Quraisy, putra dari Naufil al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar bin Khattab dilahirkan. Ia dibesarkan layaknya anak-anak lainnya. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus dua putra lakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Ali akhirnya dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi, bertempat di Masjid Nabawi. Namun sayangnya ternyata tidak seluruh kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Selama masa kepemimpinannya, Khalifah Ali sibuk mengurusi mereka yang tidak mau membaiat dirinya tersebut. Ali bin Abi Thalib ialah seorang perwira yang tangkas, cerdas, tegas, teguh pendirian dan pemberani. Tak ada yang meragukan perwiranya. Berkat perwiraannya tersebut, Ali mendapatkan julukan Asadullah, yang artinya singa Allah. Bakat ketegasan dan ketangkasannya, perang Jamat dapat dimenanginya. Namun dalam perang Siffin, Khalifah Ali tertipu oleh muslihat pihak Muawiyah. Ali hampir memenangi, namun pihak Muawiyah meminta pada Ali agar diadakan perjanjian damai yang disebut perjanjian di Damaul Jandal. F. Tipe kepemimpinan khalifah. Yang pertama, tipe kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dijelaskan dalam buku Abdul Wahab Najjar yang dikutip oleh Alaiddin Qotho bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar ada 3 kekuatan. Yang pertama, kuat al-syariah atau legislatif. Yang kedua, kuat al-qadaiyah atau yudikatif di dalam termasuk peradilan. Dan yang terakhir, kuat al-tanfisiyah yang disebut eksekutif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam istinbat al-ahkam pada kepemimpinannya yakni sebagai berikut. Yang pertama, mencari ketentuan hukum dalam Al-Quran. Apabila ada, ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, apabila tidak menemukannya dalam Al-Quran, ia mencari ketentuan hukum dalam sunnah. Bila ada, ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam sunnah. Yang ketiga, apabila tidak menemukannya dalam sunnah, ia bertanya kepada sahabat lain apakah Rasulullah SAW telah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya. Jika ia yang tahu, ia menyelesaikannya berdasarkan keterangan dari yang menjawab setelah memenuhi beberapa syarat. Yang terakhir, jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia mengumpulkan para pembesar sahabat dalam bermusyawarah dan menyelesaikannya persoalan yang dihadapi. Jika ada kesepakatan di antara kedua mereka, ia menjadikan kesepakatan itu sebagai keputusan. B. Yang kedua, tipe kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Dalam mengambil keputusan, hukum Khalifah Umar bin Khattab sama dengan Abu Bakar. Sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, ia bertanya kepada sahabat lain, apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama? Sebagai yang dikutip dari Umar Sulaiman al-Ashqur oleh Alaiddin Qotho, dijelaskan salah satu wasiat Umar kepada seorang qadi atau hakim pada zamannya, yaitu syurai. Wasiat tersebut ialah, yang pertama, berpeganglah kepada Al-Quran dalam menyelesaikan kasus. Yang kedua, apabila tidak ditemukan
dalam Al-Quran, hendaklah engkau berpegang kepada sunnah. Yang ketiga, apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam sunnah, tidaklah. Yang ketiga, tipe kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Sifat-sifat kepemimpinan Utsman diantaranya menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, teguh pendirian, dermawan, lemah lembut, dan sopan santun. Bahkan terhadap lawannya bertanggung jawab, bersikap adil, berani mengambil keputusan, pandai memilih bawahan yang kompeten, aspiratif terhadap pendapat rakyatnya. Kepemimpinan pada masa Utsman sama seperti kepemimpinan di masa dua sahabat sesudahnya. Utsman mengutus petugas-petugas sebagai pengambilan pajak dan penjaga batas-batas wilayah untuk menyeru amar ma'ruf nahi munkar, dan terhadap masyarakat yang bukan muslim atau ahli zimamah. Yang keempat, tipe kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib seperti yang diungkapkan Dirar bin Dana kepada Nuawiyah bin Abu Sufyan, yakni berpandanglah jauh ke depan atau visioner, sangat kuat, berbicara dengan sangat ringkas dan tepat, menghukum dengan adil, ilmu pengetahuan menyemburat dari seluruh sisinya atau perbuatan dan perkataannya. Berbicaralah dengan penuh hikmah atau bijaksana dari segi sisi, menyepi dari dunia dan segala perhiasannya, berteman dengan ibadah pada malam dan kegelapan, banyak menangis karena takut kepada Allah, banyak bertafakur setelah berusaha, selalu menghitung-hitung kesalahan dirinya atau muhasabah, menyukai pakaian kasar, selalu mengawali ucapan salam apabila bertemu, memenuhi panggilan apabila dipanggil. Kepemimpinan telah teruji. Ia berani menghadapi kaum musyrikin dalam perang Khandaq yang berjumlah 24.000 prajurit. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Amr bin Wud hendak menikamnya, namun Ali berhasil membunuhnya. Tidak heran jika akhirnya ia mendapat sebutan sebagai orang yang tidak dapat dikalahkan oleh lawan. B. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Setelah semua sepakat mengenai Umar, Khalifah Abu Bakar lantas memanggil Utsman. Kepada Utsman, Abu Bakar mendikte sebuah teks perintah yang menunjukkan Umar sebagai penggantinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pernyataan Abu Bakar, Khalifah penerus kepemimpinan Muhammad Rasulullah, saat mengakhiri kehidupannya di dunia dan saat memulai kehidupannya di akhirat. Dalam keadaan dipercaya oleh orang kuat dan ditakuti oleh orang durhaka, sesungguhnya aku mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin kalian, bahwasanya ia adalah orang yang baik dan adil, sejauh pengetahuan dan penilaian dariku tentangnya. Bila mana dia kemudian seorang pendurhaka dan zalim, sesungguhnya aku tidak pernah tahu akan hal yang bersifat gaib. Sesungguhnya aku bermaksud baik dan segala sesuatu bergantung pada apa yang dilakukan. Dan orang yang zalim kelak akan mengetahui tempat mereka kembali. D. Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin al-Syams bin al-Manaf bin Qasi. Lahir pada tahun ke-5 dari kelahiran Rasulullah, tapi ada yang mengatakan dia lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah. Kabilahnya Bani Umayyah, merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman dan kemuliaan budi pekertinya. Karena itulah setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, salah satu putri Rasulullah. Pernikahannya dengan putri Nabi inilah yang menjadikan Utsman dijuluki Zun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya.
Sayangnya pernikahan dengan Ummu Kulsum juga tidak terlalu lama karena Ummu Kulsum meninggal terlebih dahulu. B. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada hari Rabu waktu subuh, Zulhijjah 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib naas, ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syubah yang bernama Abu Lulu'ah Fairuz. Dalam keadaan sakit, yang membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang. Ketika di bait usia Utsman Abi Affan hampir 70 tahun. Ia terpilih mengalahkan Al-Abi Abu Tailih sebagian karena pertimbangan usia. Setelah di bait, Utsman berkutab di depan kaum muslimin. Sesungguhnya kalian berada di tempat sementara dan berjalan di hidup kalian pun hanya untuk menghabiskan umur yang tersisa. Bergegaslah sedapat mungkin kepada kebaikan sebelum ajal datang menjemput. Sesungguhnya ajal tidak pernah sungkan datang sembarangan waktu dan keadaan baik siang maupun tidak pernah malam. Ingat, sesungguhnya dia pernah penuh dengan tipu daya. Jangan kalian terpedaya oleh kemilau dunia dan janganlah kalian sekali-kali melakukan tipu daya kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lalai dan melalaikan kalian. Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap adalah Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muttalib bin Hashim bin Abd al-Manaf bin Luwai bin Kalib bin Qasi. Dia dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abd al-Manaf. Sejak kecil Ali hidup seramah dengan Muhammad, berada di bawah asuhannya. Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga lemah lembut, dengan sangat pemurah. 2 tahun setelah hijrah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Dari pasangan ini lahirlah 2 cucu Rasulullah yang bernama Hasan dan Husain. Sepeninggalan Nabi Muhammad, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Begitu terhormat posisi Ali di mata umat Islam. Bahkan Abu Bakar, Umar dan Utsman ketika menjabat sebagai khalifah tidak pernah mengabaikan nasihat-nasihat Ali. Meskipun tegas dan keras dalam setiap pertempuran, namun Ali memiliki sifat penyayang dan yang luar biasa. G. Kontribusi khalifah dalam peradaban Islam. 1. Kekhalifahan Abu Bakar. Hal yang pertama kali menjadi perhatian beliau saat diangkat menjadi khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksanakan, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usamah. Salah satu program penting yang dijalankan Abu Bakar adalah menjaga dan melindungi Al-Quran setelah terbunuhnya beberapa sahabat penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah. Demi kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar membuat kebijakan internal. Berikut ini beberapa kebijakan internalnya. 1. Gaji untuk khalifah diambil dari Baitul Mal dengan jumlah yang mencukupinya sehingga ia tidak perlu melakukan pekerjaan lain untuk mengais rezeki. 2. Menetapkan jalan musyawarah sebagai pemutus perkara dan mengangkat Umar bin Khattab sebagai Dewan Syura. Karena itu Abu Bakar tidak memperbolehkan Umar keluar Madinah untuk memimpin peperangan. 3. Membentuk Dewan Syariah yang bertugas untuk memutuskan berbagai perkara yang dihadapi umat Islam. Abu Bakar juga mengangkat Umar sebagai kadi untuk wilayah Madinah. 4. Mengutus beberapa sahabat untuk menjadi wakil khalifah di beberapa wilayah yang dikuasai negara Islam dan wilayah taklukan lainnya. 2. Kontribusi Umar bin Khattab. Berikut ini beberapa kebijakan dan kontribusi Khalifah Umar bin Khattab. A. Penulisan penanggalan Islam. Penulisan penanggalan Islam
dihitung mulai Hijriyah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. B. Mendirikan Baitul Mal. Kontribusi Umar bin Khattab yang paling besar dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dibentuknya perangkat administrasi yang baik. C. Menghukum peminum khamar dengan 80 kali deraan. Imam An-Nabawi berkata dalam tahzibnya. D. Melakukan perluasan wilayah. Perluasan daerah Islam pada masa itu begitu pesat, menyebar ke seluruh Persia, mulai dari kawasan timur hingga kawasan barat, Palestina, Mesir, dan Suriah. 3. Kontribusi Khalifah Utsman bin Affan. Peran Utsman bin Affan dalam kemajuan Islam sangatlah besar, di antaranya yaitu proses penaskahan kitab suci Al-Quran yang dilakukan pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, perluasan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah dan Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah, meresmikan pemindahan pelabuhan wilayah Hijaz ke Bandar Jeddah pada tahun 226 Hijriah. Karena pelabuhan Hijaz dirasakan sudah tidak sesuai bagi penampungan lalu lintas armada dagang. Prestasi terbesar dilakukan Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah diawali pada zaman Khalifah Abu Bakar atas inisiatif Khalifah Umar bin Khattab. 4. Kontribusi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perkembangan di bidang ilmu bahasa. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah sampai sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad al-Du'ali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu atau qawaid nahwiyah. Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran, maka orang-orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab akan mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Perkembangan di bidang pembangunan. Semula pembangunan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib dari berbagai rongrongan para pembangkang, misalnya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Pembangunan kota Kufah ini dimaksudkan sebagai salah satu cara Khalifah Ali bin Abi Thalib mengontrol kekuatan Muawiyah yang sejak semula tidak mau tunduk terhadap perintahnya, karena letaknya yang tidak begitu jauh dengan pusat pergerakan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Maka boleh dibilang kota ini sangat strategis bagi pertahanan Khalifah. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.